Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita rindu memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bisa ada waktu untuk beribadah kepadamu. Kami rindu memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah ibadah kami Tuhan, pimpinlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya adalah pahlawan Kristus, dan teman-teman juga adalah pahlawan Kristus, dan kita semua adalah pahlawan Kristus. Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian Akulah Pahlawan Kristus. Juga adalah Laskar Kristus. Mari kita dengan penuh semangat menyanyikan pujian Laskar Kristus. Pasukan menembak, saya tidak menembak.
Shalom teman-teman. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya, ayo mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kalau kita sudah mempersiapkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-31. Sekali lagi, firman Tuhan terambil di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang ke-31. Kita akan belajar bersama-sama mengenai seorang hakim bangsa Israel yang bernama Samgar. Samgar adalah anak dari Anat. Arti nama Samgar adalah pedang. Sebelum kita jauh mendengarkan firman Tuhan, kakak akan memberikan tema kebenaran firman Tuhan saat ini adalah Samgar sang pahlawan. Sekali lagi, Samgar sang pahlawan. Nah, apa yang kita pelajari dari seorang hakim bangsa Israel yang bernama Samgar? Kita belajar bersama-sama. Alkitab mencatat bahwa Samgar berasal dari keluarga petani. Dia juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, maka pastinya Samgar bukanlah seorang tentara. Ataupun Samgar bukanlah prajurit di medan perang. Namun, bagaimana Samgar menjadi pahlawan bagi bangsa Israel? Bagaimana Samgar dapat menyelamatkan bangsa Israel? Alkitab mencatat bahwa Samgar memang petani, tetapi dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel dengan mengalahkan 600 tentara orang Filistin. Wow, hebat sekali bukan? Pasti dia sangat hebat. Teman-teman tahu, Samgar mengalahkan orang Filistin hanya dengan alat yang biasa loh. Dengan apa? Samgar hanya menggunakan tongkat yang biasa ia pakai untuk menuntun binatang untuk dapat bergerak maju. Kita bertanya-tanya, hanya dengan tongkat? Kok bisa? Untuk itu, kita belajar sekarang bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan rencananya. Tuhan kita dapat memakai alat apa saja untuk melaksanakan pekerjaannya. Kalau Samgar bisa menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, maka itu adalah hanya karena Tuhan. Sekalipun Samgar hanya menggunakan tongkat, tetapi ia dapat mengalahkan musuh bagi bangsa Israel karena Tuhan beserta dengan dia. Tuhan sendiri yang berperang bersama Samgar. Nah, kita semua pasti pengen menjadi seorang pahlawan, bukan? Baiklah, jangan khawatir. Kita semua juga bisa menjadi seorang pahlawan. Namun, bagaimana kita menjadi seorang pahlawan? Bagaimana kita menjadi pahlawan bagi Tuhan? Bisa dong. Kita bisa menjadi pahlawan bagi Kristus. Karena kita adalah para pahlawan Kristus, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah pahlawan Kristus, maka kita juga harus mempunyai karakter seorang pahlawan.
Apa karakter seorang pahlawan? Ya, seorang pahlawan harus seorang pemberani, seorang yang tidak pernah putus asa, seorang yang patuh, dan tentunya ia juga adalah seorang yang berjuang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pahlawan Kristus, maka kita juga harus mempunyai karakter itu. Seorang anak Tuhan yang menjadi pahlawan bagi Kristus, maka harus memiliki karakter seorang pahlawan Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini sedang belajar di bangku sekolah, kita bisa menjadi pahlawan dengan cara berprestasi. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita juga sebagai pahlawan Kristus harus menjadi pahlawan kebenaran. Pahlawan kebenaran seperti apa? Kita harus bisa mengalahkan kejahatan, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Kemudian, bagaimana menjadi seorang pahlawan Kristus? Yaitu dengan cara patuh. Kita sebagai pahlawan Kristus harus patuh kepada semua peraturan. Peraturan apa saja? Baik itu peraturan sekolah, peraturan keluarga, dan juga peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai pahlawan Kristus, kita juga semua harus menjadi berkat bagi sesama kita. Baiklah teman-teman, kalau Samgar bisa menjadi pahlawan bangsa Israel dengan mengalahkan orang Filistin, maka kita juga bisa menjadi pahlawan bagi Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebenaran, dengan cara berprestasi, dengan cara patuh, dan terlebih-lebih menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Biarlah kita menjadi pahlawan Kristus seperti halnya Samgar menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai seorang Samgar, dan biarlah menjadi rema bagi kami, menjadi pesan bagi kami, bahkan kami menjadi pelaku firman Tuhan dan siap untuk menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.